dalam kehidupan perjalanan ini, pasti kita sering jatuh bangun. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya. Ya, kita mengikuti jejak Tuhan yang kita nggak tahu bagaimana kita harus bisa melewatinya. Terkadang di dalam mengikuti jejak Tuhan itu, kita sering jatuh bangun. Ini saya lagunya nggak janjian tadi sama pemusiknya. Saya juga kaget begitu mau firman nyanyinya lagunya ini gitu kan. Ketika mengikuti jejak Tuhan itu bukan hal yang mudah, jujur. Bukan saya sebagai seorang pendeta terus saya mudah, enggak. Dan kita pasti akan jatuh bangun. Di dalam jatuh bangun ini ada yang bisa bangkit lagi, ada yang tidak. Ini yang justru harus kita tahu pagi hari ini. Apa yang menjadi kunci supaya kita bisa mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita. Karena kuasa kegelapan, Lucifer dan antek-anteknya sahabat sampai saat ini terus gencar untuk menghancurkan kita, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi itu yang terjadi. Dan ini menyerang setiap orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan. Makanya kita harus benar-benar menjaga hidup kita. Supaya kita tidak terseret dengan tipu daya iblis ini. Dengan jeratnya yang luar biasa. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah mengalami kehancuran? Berbicara kehancuran, bukan kita berbicara, aduh hancur berkeping-keping. Berbicara kehancuran di sini bisa saja mental hidup kita dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, entah itu dosa apapun, membuat kita akhirnya hancur. Sulit untuk bangkit. Ada juga yang mengalami trauma di dalam kehidupannya, sehingga percuma deh. Sia-sia, dia trauma, dia tidak lagi berani untuk bangkit. Kehancuran itu beraneka ragam. Dan setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Tingkat kehancurannya pun berbeda-beda. Yang menjadi masalah adalah kita bertahan di dalam kehancuran itu. Dan itu yang iblis suka. Dan itu yang setan mau, supaya kita tidak mengalami terobosan, supaya kita akhirnya menjauh dari Tuhan, dan pada akhirnya kita terhilang. Mengerikan. Setiap orang mengalami kehancuran itu berbeda-beda. Ada yang secara mental, secara pikiran, kalau yang paling parah ya mungkin dia sampai gila, atau mungkin mengalami kematian. Mengalami kematian di dalam keterpurukan yang dia tidak pernah bisa merubahnya lagi. Bersyukur pagi hari ini kita mau mengalami breakthrough dalam hidup ini. Iblis tidak pernah tinggal diam menyerang kita. Iblis bekerja keras dan semakin intens karena dia tahu waktunya sudah dekat. Dia tahu waktunya tidak lama lagi. Justru kita harus berjuang lebih keras dari dia. Bagaimana mengalahkan setiap tipu daya iblis dalam kehidupan ini. Tipu daya iblis, cara berpikir iblis bukan hanya kita berpikir di luar gereja ya. Di dalam gereja pun bisa ada dan bisa terjadi. Dan itu yang paling berat dan harus hati-hati. Kenapa? Karena dibungkus dengan firman Tuhan, dibungkus dengan kebenaran seakan-akan benar. Tetapi justru menyeret kita, tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan kita. Setiap Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami bagaimana keterpurukan dalam hidup ini. Dan sulit untuk keluar. Rasanya nggak mungkin ketika kita mengalami masalah. Rasanya nggak mungkin kita bisa bangkit. Rasanya nggak mungkin kita bisa menghadapi masalah-masalah ini. Susah, sukar. Ya, itu pun saya alami. Itu pun saya alami. Saya tidak akan pernah berani mengkhotbahkan ini kalau saya belum pernah mengalaminya. Dan jujur saya katakan ketika saya kasih firman Tuhan ini kepada Ibu Gembala, saya belum terfikir. Tetapi justru sebelum saya mengkhotbahkan ini, saya mengalaminya dan itu berat sekali. Tetapi saya harus bangkit, saya harus keluar dari masalah ini, saya harus breakthrough. Makanya kalau yang mengikuti channel saya, beberapa hari ini saya terus berbicara tentang bagaimana keluar. Karena itulah yang saya alami dan saya terus berusaha untuk keluar. Dan Tuhan berikan jalannya. Dan Tuhan tunjukkan. Bapak Ibu Saudara mau merdeka? Mau mengalami kemerdekaan? Bukan cuma bulan depan nanti kita merayakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang sejati bagaimana kita merasakan. Wah, lepas. Nggak ada beban. Otak kita fresh. Dan kalau otak kita fresh, hati kita nggak ada beban, muka kita juga cerah.
Saya orang yang paling kelihatan kalau mukanya ada masalah itu paling kelihatan. Teman-teman saya paling tahu kalau muka saya udah diem, nah ini ada pasti ada sesuatu nih, pasti ada masalah nih. Nanti dia pasti akan tanya, ada apa? Itu paling kelihatan. Kenapa? Karena semua terpancar dari hati. Kalau hati kita tidak bisa kita jaga, nah ini terpancar di wajah kita. Makanya jangan sampai Bapak Ibu Saudara, wajah kita lebih tua dari umur kita. Nah itu, kan banyak yang begitu kan. Saya punya teman-teman usianya 10 tahun di bawah saya, tapi wajahnya 10 tahun di atas saya. Kenapa? Dari hati. Ini. Nah kita harus jaga hati kita. Untuk menjaga hati kita, ini nih, mindset. Kembali saya tidak pernah melupa ayat. Ingat ya, mindset kita, pikiran kita. Sering kita merasa Tuhan kenapa biarkan masalah ini menerpa hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Jangan lupa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi siapa? Saya nggak dengar sama. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Benar? Mulai berubah. Mulai berubah. Benar mengasihi Tuhan? Tuh, berkurang lagi kan? Kalau benar mengasihi Tuhan, harus siap. Gelombang kehidupan ini kadang gelombangnya tinggi, kadang kecil. Tapi ketika gelombangnya tinggi itu, kita merasa tidak bisa dan kita tertelan, kita tenggelam di dalamnya. Sulit untuk kita keluar. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, itu kuncinya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, bisa saja masalah itu tidak datang dalam hidup kita. Pencobaan tidak datang dalam hidup kita. Yang menjadi masalah, Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, berarti itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita merasa kita nggak salah, kita benar, tapi kenapa ada masalah? Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu hal-hal karakter-karakter buruk dalam hidup kita yang belum dibereskan. Dan dimunculkanlah pada saat itu. Supaya kita sadar, wow, ternyata saya salah. Ternyata saya masih punya ambisi. Ternyata saya masih punya ego. Ternyata saya masih serakah. Itu Tuhan munculkan supaya kita bersih sebelum hari akhir hidup kita tiba. Dan Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara misalnya mati nanti sore, tapi hatinya belum bersih. Nggak mau. Kalau Bapak Ibu Saudara menyesal ketika menghembuskan nafas terakhir, baru, aduh, kenapa nggak diberesin dari tadi segala kesalahan kita? Percuma. Percuma. Kapan kita mesti beresin? Now, sekarang. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya masalah pribadi-pribadi. Kalau saya tahu Bapak Ibu Saudara punya masalah, walaupun diam semuanya, walaupun pakai masker juga, kelihatan. Kalau orang sekarang pakai masker kan lumayan, maskernya gede-gede. Kalau ngantuk kan dinaikin dikit ke mata. Set. Ini udah bukan bahas motor lagi. Jangan bahas motor lagi, motor udah berlalu ya. Masalah pasti ada. Makanya coba, saya kenapa bisa bilang Bapak Ibu Saudara pasti ada masalah dan setiap orang berbeda-beda. Ya gampang, saya udah pernah bilang kan, coba lihat wajah sebelahnya. Lihat wajah sebelahnya, coba lihat wajah. Nah nengok kan, nah, benar kan? Nah, bilang, saya tahu kamu punya masalah. Bilang, saya tahu kamu punya masalah. Entah masalahnya apapun itu, bilang, saya tahu kamu punya masalah. Jawab lagi sebelahnya, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Nah, jawab lagi, wajahmu wajah bermasalah. Nah. Luar biasa. Kita semua punya masalah, termasuk yang berdiri di depan ini. Termasuk Ibu Gembala. Cuma masalah kita berbeda-beda. Levelnya berbeda-beda. Berat buat saya belum tentu berat buat Bapak Ibu Saudara. Berat buat Bapak Ibu Saudara belum tentu berat buat saya. Tetapi itu semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengalami kebangkitan dari keterpurukan itu? Kebangkitan dari kehancuran itu. Itu yang penting.
Karena setan iblis berusaha menutup pikiran kita, menutup paradigma kita, supaya kita tidak menemukan jalan itu, supaya kita hancur dan jauh dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Itu target dia. Karena ketika kita menghujat Roh Kudus, kita tidak bisa dipulihkan lagi. Orang yang sudah menghujat Roh Kudus, dia tidak mau lagi dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dia tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Ditegur seperti apapun, dia tidak mau. Sampai dia mati, dia tetap menghujat Roh Kudus dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Binasa. Itu yang setan iblis kuasa kegelapan inginkan untuk kita lakukan. Dari masalah yang kecil kelihatannya besar, padahal masalahnya kecil, tapi di otak kita ini rasanya berat banget. Apalagi kalau sudah sampai trauma. Nah, ini. Bagaimana sekarang kita supaya bisa keluar dari kehancuran yang ada di dalam kehidupan kita? Mari kita baca firman Tuhan dari dari 2 Korintus 5 ayat 11. 2 Korintus 5 ayat 11. Saya akan bacakan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Berapa sering di antara kita terlalu memegahkan diri kita sendiri. Dan untuk dapat bangkit dari kehancuran hidup kita, sadarlah bahwa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk menyempurnakan manusia batiniah kita. Orang tidak pernah sadar akan kesalahannya kalau dia tidak pernah tahu dan dia tidak pernah berada di dalam posisi keterpurukan itu. Kalau dia masih happy, punya duit banyak, tidak punya masalah, senang-senang, dia pasti semakin arogan, semakin sombong, semakin merasa paling benar. Tetapi ketika ada badai yang mengoyak dia, menggoncang dia, disitulah baru akan terlihat bagaimana dia bisa bertahan. Pernah tahu gabah? You know gabah? Oh, sedikit yang tahu, semua sedikit. Tahu gabah? Nah, ini baru saya dengar. Kalau nggak ada orang, saya mau pulang, mau pamit. Nggak ada orang soalnya. Gabah itu kan nggak selalu ada di dalam beras ya. Kadang kalau orang-orang di desa itu, kalau kita lihat, perhatiin, mereka suka ngayak ya, ngayak beras. Nah, itu gabahnya begitu terbang, dia akan keluar, akan hancur. Sadar tidak? Kita sering sekali diayak sama Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari kita diayak sama Tuhan. Digoncang! Supaya apa? Hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu keluar. Itu disingkirkan, dibersihkan. Sehingga iman kita benar-benar murni di situ. Sering sekali kita justru berontak, Tuhan gak kuat, Tuhan sakit. Aku gak mampu Tuhan, aku berserah Tuhan, tolong Tuhan. Karena kita hanya mau mengikuti keinginan daging kita sendiri. Dan kita hanya fokus pada masalah. Pak, Bu, kalau ada masalah coba diingat masalahnya terus kan. Ini gimana. Masalah terus kan. Baru ketemu masalah, mampus udah gua. Masalah tuh yang diingat terus. Dan setan suka hal ini. Ngeri kan? Setan suka hal ini. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak lagi memandang Tuhan, tetapi memandang masalah. Dan kalau kita mau bangkit dari keterpurukan kita, jangan lagi pandang masalahnya. Jangan lagi pandang masalahnya. Itu yang iblis inginkan, supaya Bapak Ibu Saudara hanya memikirkan masalah-masalah kehidupan dunia fana, yang pada akhirnya juga akan kita tinggalkan. Pak, Bu, kalau udah mati emangnya ingat masalah? Ingat masalah di dunia? Ingat masalah harta? Ingat masalah hutang? Nggak ada yang ingat. Yang ingat keturunannya. Tapi ketika kita hidup, kita fokusnya di situ tuh, masalah kita tuh. Dan inilah jebakan iblis. Inilah jebakan iblis.
Kalau kita tidak punya masalah, itu tadi saya bilang, kita sering sekali meninggikan diri kita sendiri. Kita merasa sombong, merasa kuat, merasa benar. Itu jebakan juga. Tuhan izinkan ada masalah. Supaya kita sadar, fokus kita harus kembali kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapin untuk menyempurnakan diri kita, manusia batiniah kita, bukan manusia lahiriah kita. Kalau manusia lahiriah kita mau disempurnakan, tinggal pergi ke salon, ya, maskeran tiap hari. Itu menyempurnakan diri jasmani kita. Tapi kalau manusia batiniah kita, masalah inilah yang membuat kita. Kalau kita nggak kuat dengan masalah yang ada, coba lihat muka kita cepet tua. Sorry Bapak Ibu yang sudah tua ya, bukan saya mau menghina nih. Tapi di sini ya kan semua orang pasti tua, nggak ada yang bisa tolak tua kan? Betul nggak? Kan usianya pasti bertambah. Tapi kita harus bisa bagaimana walaupun jasmani kita menua, tetapi manusia batiniah kita semakin muda. Semakin kokoh di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah apapun besok, kita percaya Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita. Dialah pembelaan kita. Jadi kita harus tahu bahwa setiap masalah diizinkan untuk menyempurnakan manusia batiniah kita. Pasti Bapak Ibu Saudara semua manusia batiniahnya belum sempurna. Termasuk saya yang bicara di depan. Belum. Kalau kita mengatakan saya sudah sempurna manusia batiniah saya, sombong. Hati-hati, sombong. Dan ada waktunya Tuhan akan goncangkan lagi. Akan diayak lagi. Supaya apa? Keluar semua itu. Membuat kita akhirnya terpuruk. Orang hancur itu kan bisa pertama karena memang kesalahan kita. Ya. Kehancuran bisa disebabkan diawalkan oleh kehancuran kita karena apa? Kesalahan kita di dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Lalu bisa juga karena kita melakukan pelanggaran dan dosa. Dan yang ketiga, bisa juga karena memang iblis kuasa kegelapan, kutuk-kutuk yang masih melekat. Karena kita tidak tahu nenek moyang kita, tujuh level di atas kita, apakah dia ada perjanjian dengan kuasa kegelapan dan jatuhnya di kita. Itu bisa semuanya. Jadi kita harus sadari bahwa kehancuran itu bisa disebabkan oleh diri kita sendiri atau bisa disebabkan oleh dari luar. Tapi kalau misal dari diri kita sendiri, minimal dari diri kita sendiri. Kalau ibaratnya keturunan dari nenek moyang kita, itu bisa kita hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus sebentar selesai, clear. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana kita mengalahkan dosa dalam diri kita, pelanggaran kita, pikiran kita, yang membuat kita salah mengambil keputusan. Kok bisa salah dalam mengambil keputusan? Karena kita tertipu dan tergiur dengan semua tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya di mata kita. Wow, sampai kita berdecak kagum. Kita hanya memandang dunia fana, tetapi tidak memandang kekekalan. Ini yang penting. Padahal semua diizinkan supaya kita siap masuk dalam kekekalan. Satu hal yang saya pikirkan sekarang setiap saat, kalau nanti sore saya mati gimana? Jangan sampai hati kita tidak bersih. Jangan sampai hati kita masih ada dendam, amarah, emosi. Justru kita harus bersihkan mulai hari ini. Hati kita sudah harus benar-benar bersih, sehingga ketika kita menuju kepada kekekalan, ditransformasi, pada saat kita tarik nafas yang terakhir dan tidak pernah kembali, dan mata kita menutup dan meredup dengan perlahan, di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kapan waktunya? Nggak ada yang tahu. Tapi kita harus berangan-angan, seandainya nanti sore ini terjadi. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Pagi kita mungkin kayak gini masih bicara baik-baik ya. Tapi ntar tiba-tiba siang, tahu ada yang sudah pulang. Nggak ada yang tahu. Makanya harus mempersiapkan diri. Janganlah kita merasa paling hebat. Jangan kita memegahkan diri. Itu semua tipu daya iblis. Supaya kita tidak melihat dan mempersiapkan diri di dalam kematian. Ngeri. Ngeri. Kita nggak akan pernah merasakan kengerian itu kalau kita tidak pernah membayangkannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin, ini mah cuma teori doang ngomong. Oh, saya nggak ada yang tahu kan kapan mati kan? Coba seandainya Bapak Ibu Saudara ketika turun di sini sambil ngobrol, nggak konsentrasi, terus jatuh, kejedot aja kepalanya. Kira-kira gimana? Ini kita berbicara hal yang paling terburuk. Justru kita berbicara hal yang terburuk membuat kita akhirnya apa? Kita aware, kita berjaga-jaga.
Orang, aduh Pak, nggak mau Pak, ngomongnya mati mulu. Lihat mau gimana lagi saya bilang. Yang membuat kita berjaga-jaga, hati-hati, ya itu, nggak ada lagi. Kalau kita bilang, sebentar lagi kita dapat duit 1 miliar, sebentar lagi kita mungkin, wah, jadi orang kaya. Lupa sama Tuhan. Dikasih nasihat firman Tuhan, ditolak semuanya. Nggak mempan. Justru inilah yang membuat kita berjaga-jaga. Belakangan hari ini yang saya renungkan itu, saya harus mempersiapkan diri, saya nggak tahu kapan saya mati. Nggak tahu. Tapi itu pasti. Dan jangan sampai kita menyesal. Kalau kita menyesal pada saat kita memejamkan mata, percuma. Ayo Bapak Ibu Saudara, keterpurukan kita, kehancuran dalam hidup kita, entah secara mental, secara jiwa, itu bisa kita atasi hanya bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita sadari, kan susah untuk ngikutin perintah Tuhan itu susah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ngomong tok di mimbar gampang, benar saya bilang. Ngomong tok di mimbar gampang, saya selalu bilang seperti itu. Pendeta boleh hebat, jago ngomong firman di depan, menasihati. Tetapi ketika dia ada di masalah itu sukar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengalami. Ternyata susah. Ngomong doang gampang, mempraktekannya itu yang susah. Justru yang membuat kita bisa jangan memegahkan diri, jangan sombong mengkoreksi diri kita, jangan pandang masalahnya, pandang masalah yang terbesar. Kalau kita mati, kita berhadapan dengan Tuhan, itu yang membuat kita bisa bangkit.